Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ani Nur Aini ingin menyapa para teman-teman sekalian terlebih dahulu. Apakah kalian sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat senantiasa. Ya, di sini saya ingin mewakilkan kelompok saya, mewakilkan dari teman-teman saya untuk membuka video ini terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kompensasi, yaitu dengan subbab seperti kompensasi secara menurut Islam, terus kompensasi secara umum dan tujuan kompensasi, terus macam-macam kompensasi serta alur kompensasi itu sendiri. Nah, kelompok 6 itu terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ani Nur Aini, serta teman saya, Uswatun Hasanah, dan yang terakhir yaitu Yesi Rafika Sari. Mungkin cukup sekian pembuka dari saya. Kita lanjut ke presentasi yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya yang tadi saya sebutkan itu, dan mohon didengarkan dengan baik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nur Aini. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang kompensasi, yaitu kaidah kompensasi menurut secara agama dan kompensasi secara umum dan tujuan-tujuan kompensasi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kaidah kompensasi secara umum. Kompensasi itu dirumuskan menjadi 3 bagian, yaitu kompensasi yang pertama. Kompensasi merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada para pegawai karena mereka telah berhasil mencapai tujuan dari organisasi, kayak tujuan ke titik pentingnya gitu tuh loh. Kayak kita bekerja terus ada kayak yang harus kita capai lah. Kalau kita udah mencapai suatu target itu tuh kita akan mendapatkan imbalan atau ya kompensasi itu. Dan yang kedua, kompensasi adalah suatu pembayaran terhadap anggota-anggota kerja atau sebuah partisipasi dari sebuah perusahaan untuk mereka. Dan yang ketiga yaitu kompensasi merupakan jumlah yang diterima oleh anggota dikarenakan telah bekerja dalam suatu jangka waktu yang tertentu. Nah, dengan demikian kompensasi adalah hal yang diterima oleh para pegawai baik uang maupun selain dari uang itu sebagai bentuk balas jasa yang diberikan upaya atau partisipasi pada para pegawai oleh perusahaan maupun organisasi. Terus saya ingin menjelaskan tentang kompensasi dalam kaidah Islam ya. Dalam Islam, Islam tuh sangat telah mengajarkan kita tuh harus menghargai tetes keringat orang yang sedang bekerja. Orang yang sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerjaan, sehingga orang yang telah bekerja harus mendapatkan imbalan berupa upah setelah pekerjaannya selesai. Lah, Islam juga melainkan imbalan yang bersifat ukhrawi berupa pahala, kebaikan, amal, terus soleh dan surga, di mana sudah dijelaskan di dalam Quran ayat Al-Mu'minun ayat 72 dan surah Al-Ankabut ayat 27. Nah, di sini tuh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan perjalanan berdagang untuk Khadijah, nah beliau tuh mendapatkan sebuah upah dari perdagangannya itu, yaitu berupa unta yang diberikan, ya berupa dua unta yang diberikan oleh Khadijah karena Nabi itu sudah mencapai target
penjualannya daripada pedagang-pedagang lain lah. Makanya Nabi Muhammad itu mendapatkan 2 unta dari Siti Khadijah sebagai kompensasi. Itu sebagai kayak mendapatkan bonus gitu tuh loh, atau kompensasi dari berhasilnya beliau berniaga. Lah di sini terus situ saya ingin menjelaskan tentang tujuan kompensasi. Kompensasi ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi merupakan salah satu aspek yang cukup sensitif di dalam pekerjaan dan berpengaruh terhadap kepuasan pekerja tanpa dimediasi oleh motivasi kerja. Pada dasarnya, kompensasi lebih dari sekedar upah maupun gaji dikarenakan cangkupnya lebih luas jika dibandingkan upah maupun gaji. Nah, terus jika suatu perusahaan tidak memberikan kompensasi terhadap para pegawainya, maka para pegawainya tuh kayak lebih cenderung ingin keluar dari perusahaan itu, tidak mau bekerja. Terus ketidakpuasan pegawai terhadap kompensasi dapat mengakibatkan sebagai berikut ya. Kayak 1, itu munculnya keinginan keluar agar mendapatkan imbalan lebih. Terus jadi para pegawai itu kayak ingin mencari tempat yang lain karena kompensasinya sedikit. Nah, yang kedua yaitu ketertarikan para pegawai terhadap pekerjaan yang lain yang akan, dan itu bisa menyebabkan berkurangnya para pegawai. Dan yang ketiga yaitu pegawai akan mencari tempat pekerjaan yang lain sehingga dapat membuat pekerjaan di perusahaan kita tuh semakin kurang diperhatikan. Jadi kayak para pekerja yang lain tuh kayak mencari para pegawai itu lagi mencari pekerjaan lain kayak part time gitu. Jadi kan perusahaan kita tuh kayak kurang diperhatikan lagi gitu. Terus yang keempat yaitu dapat terjadinya mogok kerja. Jadi para pegawai kalau kompensasinya mereka mungkin kurang, mereka tuh akan kayak mogok kerja, kayak males-malesan. Mereka tuh tidak semangat karena kurangnya kompensasi. Terus yang kelima itu menimbulkan keluhan pegawai. Banyak keluhnya gitu karena kurangnya. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu menimbulkan pegawai akan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi daripada perusahaan kita itu yang ngasih kompensasi kecil. Nah, para pegawai itu pasti mencari perusahaan yang lain yang sekiranya kompensasi atau gaji mereka tuh cukup gitu. Dan tujuan dari adanya pemberiannya kompensasi ini itu ada 4, yaitu agar mendapatkan pegawai yang bermutu, mendapatkan pegawai yang semangat bekerja, yang giat bekerja. Dan yang kedua itu dapat mempertahankan pegawai yang ingin keluar dari perusahaan. Jadi kalau ada pegawai yang ingin keluar dari perusahaan kita tuh kayak pegawainya itu masih mikir-mikir dulu gitu, keluar apa enggak gitu. Terus yang ketiga yaitu dapat memberikan jaminan keadilan dan kesamaan baik internal equity maupun external equity. Dan yang terakhir yaitu mendorong para pegawai agar bekerja dengan apa yang kita inginkan, apa yang perusahaan inginkan, itu bisa mendorong pegawai itu gitu karena ada hasil yang pingin pegawai itu dapat. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam kompensasi, di mana macam-macam kompensasi ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kompensasi langsung atau biasa disebut dengan kompensasi finansial. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung, dan yang terakhir
yaitu kompensasi non-finansial. Dimulai dari yang pertama, yaitu kompensasi langsung. Apa sih yang dimaksud dengan kompensasi langsung? Jadi, kompensasi langsung ini atau yang biasa disebut dengan kompensasi finansial ini merupakan kompensasi keuangan, di mana ini menjadi hal pokok dalam pemberian kompensasi. Kompensasi finansial ini yaitu imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan, di mana imbalan tersebut itu berbentuk uang, atau dapat diartikan bahwa kompensasi langsung ini yaitu suatu bentuk pengeluaran berupa uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas jasa yang diberikan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan. Misalnya seperti gaji dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, yaitu kompensasi tidak langsung, di mana kompensasi tidak langsung ini merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di mana imbalan tersebut itu juga berbentuk uang, tetapi imbalan ini tidak diberikan secara langsung kepada karyawan sesuai dengan namanya kompensasi tidak langsung. Jadi uangnya ini diberikan melalui pihak ketiga, berbeda dengan kompensasi langsung. Kalau kompensasi langsung itu uangnya itu diberikan secara langsung kepada karyawan tersebut, sedangkan kompensasi tidak langsung ini diberikan secara tidak langsung kepada karyawan tetapi melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan ini menyuruh karyawan tersebut untuk mengikuti program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi pada hal ini perusahaan itu yang menanggung atas asuransi yang diberikan oleh perusahaan program sosial dan kesehatan tersebut, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga yang pada akhirnya karyawan tersebut itu akan menikmati dari manfaat program tersebut. Untuk yang terakhir, yaitu kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial ini berbeda dengan kompensasi yang sudah saya jelaskan tadi, berbeda dengan kompensasi langsung atau finansial dan kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi non-finansial ini kompensasi di mana ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi ini bisa berbentuk atau bersifat positif, dan kompensasi ini berharga bagi karyawan perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan ini menyediakan pelatihan terhadap karyawan lingkungan, terus lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan sportif, jenjang karir yang pasti, terus cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, penghargaan terhadap prestasi karyawan, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yesi Rafika Sari. Saya akan memaparkan terkait alur kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu komponen dalam manajemen sumber daya insani, di mana kompensasi ini merupakan hak karyawan untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Menurut Dessler, dalam kompensasi terdapat 5 langkah, yaitu survei, evaluasi pekerjaan, pengelompokan pekerjaan serupa ke dalam tingkat pembayaran, memberikan harga setiap tingkatan pembayaran, dan memperbaiki kisaran pembayaran. Langkah pertama yaitu survei, di mana langkah ini dilakukan oleh pengusaha atau melalui pihak ketiga yaitu konsultan.
Langkah kedua, evaluasi pekerjaan, di mana langkah ini merupakan sebuah perbandingan sistematis yang dilakukan untuk menentukan nilai dari sebuah pekerjaan terhadap pekerjaan lainnya. Evaluasi pekerjaan ini terdapat beberapa metode, yaitu klasifikasi pekerjaan, metode poin, dan perbandingan faktor. Langkah ketiga, mengelompokkan pekerjaan serupa ke dalam tingkat pembayaran meliputi sejumlah pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang setara. Tingkat pembayaran ini terdiri dari beberapa pekerjaan yang kesulitan kepentingannya sama seperti yang dinyatakan oleh evaluasi pekerjaan. Langkah keempat, menggunakan kurva upah. Kurva upah ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara nilai pekerjaan seperti yang ditentukan oleh salah satu metode evaluasi pekerjaan dan taraf pembayaran rata-rata saat pembayaran. Prosedur dalam kompensasi ini adalah untuk memberikan kompensasi terhadap karyawan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Terkait alurnya, terdapat bagian sebagai yang pertama, yaitu pencatatan waktu hadir, pencatatan waktu kerja, pembuatan daftar kompensasi, distribusi biaya, kompensasi, pembayaran kompensasi. Dalam pencatatan waktu hadir, prosedur ini bertujuan untuk mencatat ketepatan waktu hadir karyawan. Kemudian dalam pencatatan waktu kerja, dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan terutama bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa tersebut. Kemudian pada pembuatan daftar kompensasi, dalam prosedur ini kegunaan pembuatan daftar kompensasi untuk membuat daftar kompensasi karyawan sesuai dengan tanggung jawab, risiko, dan lain-lain. Kemudian pada distribusi biaya kompensasi, dalam prosedur distribusi biaya kompensasi, pengeluaran atau biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menggunakan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir yaitu pembayaran kompensasi. Prosedur pembayaran kompensasi ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan yang berasal dari fungsi sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.